Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat holistik. Apa kabar kalian semuanya? Kali ini kita akan membahas satu topik berkaitan dengan makanan yang sudah tidak asing lagi bagi kita, di mana makanan ini sering kita jumpai, bahkan banyak menjadi favorit dari kaum hawa. Nah, makanan ini adalah seblak. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang makanan seblak ini dilihat dari TCM. Nah, sebelum kita membahasnya terlalu jauh, maka kita simak video berikut. Makanan seblak bakso itu tuh efeknya di tubuhan itu tuh jahat banget. Karena gue pribadi pada saat itu gue sering banget konsumsi mie instan, seblak, bakso, pakai junk food. Itu gue terkena tumor payudara. Dan kalau kalian ada rencana mau nikah, itu saran gue sebulan atau 3 bulan sebelum pernikahan, bersihin makanan kalian atau tubuh kalian dari makan-makan junk food. Tujuannya adalah biar rahim kalian itu tuh subur. Karena banyak banget wanita di luar sana yang terkena PCOS karena makan makanan junk food atau yang gue sebutkan tadi di awal. Poin yang paling penting itu gue tidak memaksakan untuk kalian percaya, tapi setelah gue sharing mengenai makan makanan seblak, bakso, mie instan dan lain-lain atau junk food, itu udah banyak banget korbannya, terutama para wanita yang terkena tumor payudara, sulit hamil, PCOS, dan masih banyak lainnya. Intinya tuh kalian gak apa-apa makan makanan tersebut, cuman dikurangin, jangan sering-sering, sebisa mungkin jangkanya tuh sebulan 2 atau 3 kali paling banyak. Tapi lebih baiknya tuh sebulan sekali aja sih ya. Nah, sahabat, kalian sudah menyaksikan kan video tadi berkaitan dengan dampak daripada ketika kita mengkonsumsi seblak secara berlebihan. Bahan-bahan dari seblak itu seperti ada sayur, ada sosis, ada telur, dan juga ada bahan makanan seperti kerupuk yang digoreng maupun kerupuk yang direbus. Di situ ada juga bumbunya, ada jumlah bumbunya berkaitan dengan cabai, biasanya pedas kan. Ada bawang putih, bawang merah. Di situ ada juga kencur ya. Dimana kencur ini sifatnya nanti bisa untuk menetral ataupun menstabilkan kondisi, dimana kondisi yang sudah hangat, panas. Nanti juga ada lendir, dimana di situ ada tepung yang digoreng dan dikasih air. Nanti bisa, dalam mengkonsumsi seblak ini tidak boleh berlebihan karena sifatnya yang panas dan juga hangat, maka dia arahnya akan membuat lendir yang ada di dalam tubuh kita, dan itu bisa dinetralisir dengan kencur seperti itu. Tapi sahabat sekalian, menjadikan tubuh kita akan lebih kepada arah yang dimana dari kerupuk yang sifatnya dia digoreng dan juga tepung, maka dia akan mengesatkan kondisi tubuh kita. Dia akan menyerap air sehingga tubuh kita akan panas. Ditambah panasnya dari cabai, maka dia akan tambah panas lagi, dimana panas dalam seperti itu. Kita akan, jika berlebihan mengkonsumsi seblak, maka kita akan terjadi yang namanya panas dalam atau panas internal. Dan juga ditambah dengan apa? Dengan bumbu bawang putih itu juga sifatnya hangat. Nah, makanya untuk konsumsi seblak perlu ditambah ataupun diperbanyak dengan elemen sayur. Nah, sayur ini bisa menetralisir. Jangan justru malah memperbanyak konsumsi dengan sosis ataupun kerupuknya. Itu tidak bagus. Maka sebaiknya ketika kita membuat seblak, maka buatlah seblak itu secara mandiri. Artinya kita bisa mengkontrol komposisi yang ada di dalamnya, bahan-bahan yang kita pakai, dan juga kita bisa memilih mana yang sehat dan juga mana yang tidak. Akhirnya komposisinya kan kita bisa menjadikan komposisi seblak yang sehat. Namun perlu diperhatikan bahwasanya kita mengkonsumsi seblak ini kan dengan kondisi yang panas. Maka untuk orang yang kondisi yang panas, maka seblak ini sebaiknya jangan dikonsumsi secara berlebihan, ataupun ketika kondisi ada panas, maka tidak disarankan untuk mengkonsumsi seblak seperti itu. Dalam artian ini akan membuat panas internal semakin banyak. Kalau sekali-sekali boleh, tapi jika Anda sering, ya, maka itu tidak akan baik untuk kesehatan tubuh kita. Nah, seblak ini kan enaknya dimakan pada saat kondisi tubuh kita ataupun kondisi alam cuaca itu kan dingin seperti itu. Karena dia sifatnya hangat, maka menghangatkan tubuh kita dari dalam seperti itu. Nah, dengan kita mengkonsumsi seblak, maka kita harus memperhatikan juga komposisi di dalamnya itu apakah berlebihan MSG ataupun garam, karena ini akan sifatnya berkaitan dengan ginjal. Nah,
seblak juga karena dia banyak minyak kan. Minyak itu kan berpengaruh pada organ hati. Sebenarnya telur itu kan bisa diperbanyak untuk konsumsi seblak. Makanya ketika kita membuat seblak secara mandiri, kita jangan beli. Kalau kita beli kan di luar, seumpamanya beli di luar, kita tidak bisa mengontrol isi yang ada di dalamnya, apakah itu pakai pewarna, pengawet dan lain sebagainya, yang itu mungkin kurang bagus untuk kesehatan kita, bisa menjadi toksik. Nah, di sini yang menjadi toksik adalah sosis dan juga panasnya dari minyak itu yang digunakan berkali-kali, penggorengan berkali-kali, maka itu akan membuat tubuh kita akan menjadi banyak toksik seperti itu, dan itu berdampak pada liver kita. Jika liver kita lemah ataupun liver kita sakit, maka banyak sekali dampak yang kedepannya tidak bagus untuk tubuh kita. Bahkan seperti yang kita saksikan dari video tadi, bahasanya seblak itu kan pengaruh juga sama kesehatan, terutama reproduksi untuk wanita kan. Dia akan menyebabkan banyak sekali kanker, tumor seperti itu. Karena apa? Di dalam seblak itu kan ada yang namanya tepung ya. Tepung itu ketika dikasih air maka dia akan menjadi lendir. Nah, lendir yang itu ada di dalam tubuh kita menumpuk secara berlebihan, maka dia akan membuat sumbatan-sumbatan yang ada di dalam tubuh kita. Sumbatan-sumbatan itu jika tidak dianulir ataupun secara terus-menerus dia menumpuk, maka dia bisa menyebabkan tumor, kanker, dan juga berbagai masalah kesehatan lainnya. Nah, sahabat, perlu bijak ketika kita mengkonsumsi seblak itu, maka tidak boleh secara berlebihan, ataupun kita harus tahu kondisi dari tubuh kita. Apabila kondisi tubuh kita dingin, maka bolehlah untuk mengkonsumsi seblak dalam seminggu mungkin 1 kali, seperti itu ya. Tidak boleh lebih dari seminggu, mungkin 5 kali, 4 kali, kurang bagus juga untuk kesehatan kita. Karena ini bagian besar kan biasanya makanan favorit kaum Hawa, seperti itu. Hawa itu kan sifatnya yin kan. Jadi perempuan itu sifatnya dingin, maka dia suka dengan makanan-makanan yang sifatnya pedas. Makanya ketika makanan yang pedas itu akan lebih semangat, akan lebih berenergi, seperti itu. Tapi itu kan sifatnya sementara, dan dampak daripada makanan seblak itu juga kurang baik untuk tubuh kita. Seperti itu ya. Kita harus bijak memakan makanan yang dimana kita harus mengetahui sifat dari makanan dan juga dampaknya untuk kita ke depannya. Terima kasih. Apabila ada kritik dan saran, silahkan ketik di kolom komentar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.